Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Andri. Hari ini kita akan mempelajari materi fisika kelas 11 mengenai hukum 2 Newton tentang dinamika rotasi, energi, kinetik, translasi, dan rotasi, serta kesetimbangan 3 gaya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari hukum 2 Newton tentang dinamika rotasi. Nah, di kelas 10 kita sudah belajar bahwa untuk gerak translasi atau nama lainnya gerak lurus itu berlaku hukum 2 Newton dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan untuk benda yang bergerak berputar atau berotasi itu berlaku persamaan hukum 2 Newtonnya seperti ini, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Dengan torsi ini momen gaya, I-nya adalah momen inersia, alfanya percepatan sudut. Nah, ini kan ada kesebandingan ya, F-nya itu nanti jadi momen gaya, masanya untuk gerak melingkar itu menjadi momen inersia, A-nya jadi alfa, alfanya percepatan sudut. Nah, lalu untuk menghubungkan antara percepatan sudut dengan percepatan gerak lurus atau linear, maka berlaku rumus A sama dengan R kali alfa. Nah, di mana nanti F-nya gaya, M-nya massa, A-nya percepatan ya. Torsi, momen gaya, kemudian I-nya momen inersia, alfanya percepatan sudut, R-nya adalah jari-jari. Berikutnya. Nah, ini adalah contohnya. Sebuah yoyo bermassa M dilitali, kemudian dihentakkan ke bawah. Tentukan nilai tegangan tali dengan percepatan sudut yoyo. Nah, di sini ada sebuah yoyo. Yoyonya dihentakkan ke bawah. Nah, ketika dihentakkan ke bawah, karena dia punya massa, maka nanti ada gaya berat ke arah bawah, yaitu W sama dengan M kali G. Kemudian, karena dia dihubungkan dengan tali, maka di sini timbul tegangan tali ke arah atas. Nah, yoyo ini ketika dia bergerak ke arah bawah, dia melakukan dua jenis gerakan. Yang pertama, ketika dia turun ke bawah, dia bergerak lurus atau nama lainnya translasi. Kemudian dia juga bergerak berputar. Ketika bawah itu dia bergerak berputar juga, maka dia juga melakukan gerak rotasi. Nah, pada gerak translasi atau gerak lurus berlaku hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A untuk gerak translasi. Nah, sigma F itu artinya kan total gaya. Di sini kan gayanya ada dua nih. Gaya tegangan tali T sama gaya mg atau massa kali gravitasi. Nah, gaya yang searah gerak nilainya positif. Kan si yoyonya geraknya ke arah bawah. Maka yang searah gerak itu positif. Maka mg-nya itu nilainya positif karena ke arah bawah searah dengan gerak bendanya. Sedangkan tegangan tali negatif karena berlawanan dengan gerak benda. Sehingga total gayanya menjadi mg dikurangi T sama dengan M kali A. Nah, sekarang kita harus menghitung nih berapa nilai tegangan talinya. Untuk mendapatkan nilai tegangan tali, kita bisa cari dari persamaan gerak rotasi. Dari gerak rotasi atau gerak melingkar berlaku rumus torsi sama dengan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Di mana sigma torsinya ini adalah F kali R kali sin alfa dan I-nya ini adalah momen inersia. Berhubung di sini adalah yoyo, yoyo itu kan bentuknya berupa silinder pejal. Nah, di subbab kemarin sudah saya jelaskan bahwa momen inersia untuk silinder pejal itu dituliskan dengan persamaan I sama dengan setengah mr kuadrat, rumus untuk momen inersia pada silinder pejal. Nah, tinggal kamu ganti I-nya menjadi setengah mr kuadrat dan alfanya dari persamaan yang tadi yaitu A dibagi dengan R. Sehingga nanti kalau kita tuliskan F ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu bergerak berputar. Nah, yang menyebabkan benda itu bergerak berputar adalah tegangan tali tadi. Sedangkan mg itu tidak, makanya mg tidak masuk di situ. Jadi yang menyebabkan benda itu bergerak berputar hanyalah tegangan talinya. Sehingga nanti F-nya itu menjadi T tegangan tali. R itu nanti dicoret ya. Ini R sama R kuadrat dan R ini coret. Sehingga habis sin-nya itu sin 90 derajat, yaitu sudut yang dibentuk antara jari-jarinya dengan tegangan tali 90 derajat. Sama dengan M setengah kali M kali A. Sehingga nilai sin 90 adalah 1, kita dapatkan nilai T-nya adalah setengah MA. Nah, nilai T yang setengah MA ini kita substitusi ke dalam persamaan ini, yang tadi. Sehingga mendapatkan MG dikurang setengah MA sama dengan MA. Nah, min setengah MA pindahkan ke sebelah kanan. Yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya negatif jadi positif. Sehingga ini menjadinya MG sama dengan MA plus setengah MA. Ini sama-sama ada M nih, coret. Sehingga akan didapatkan A sama dengan 2/3G. Dan ini adalah percepatan linear yang kita dapatkan, 2/3G.
Nah, lalu untuk menghitung tegangan tali, tadi kan kita sudah dapatkan persamaannya, yaitu T sama dengan setengah MA. Dengan memasukkan nilai A ini dari sini, maka kita dapatkan T sama dengan setengah kali M. A yang ini kamu ganti jadi 2/3G, dapat dari yang tadi kita hitung. Maka kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 1/3 mg. Nah, ini besar tegangan tali yang didapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke energi kinetik translasi dan rotasi. Untuk gerak lurus berlaku energi kinetik translasi. Nah, untuk menghitung energi kinetik translasi, kita bisa menggunakan persamaan EK translasi sama dengan setengah mv kuadrat untuk gerak lurus. Untuk gerak berputar atau berotasi, itu berlaku persamaan energi kinetik rotasi. Rumusnya, EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat, di mana I-nya adalah momen inersia, omega-nya adalah kecepatan sudut. Nah, kalau kita gabung energi kinetik translasi dengan energi kinetik rotasi, maka akan didapatkan energi kinetik total, yaitu penjumlahan dari EK translasi ditambah EK rotasi. Sehingga kalau dijumuskan, EK total itu sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah bola pejal bermassa M menggelinding di permukaan mendatar dengan kecepatan tetap V. Energi kinetik total bola pejal itu adalah titik-titik. Nah, di sini digambarkan ada sebuah bola pejal ya, bermassa M, bergerak dengan kecepatan V. Nah, ingat ya, bola pejal yang di subbab kemarin sudah saya jelaskan, momen inersianya itu I sama dengan 2/5 mr kuadrat dengan R-nya jari-jari, M-nya massa. Omega ini nanti kita ganti, omega itu arti kecepatan sudut. Kalau diubah ke dalam bentuk gerak lurus, ini jadinya V dibagi R ya. V-nya kelajuan linear, R-nya adalah jari-jari. Nah, rumus untuk menghitung energi kinetik total, tadi kan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, yaitu sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Setengah mv kuadrat saya tulis lagi, ini turun ke bawah, ditambah setengah dikali momen inersia I-nya diganti jadi momen inersia untuk bola pejal, yaitu 2/5 mr kuadrat. Sehingga dia jadi 2/5 mr kuadrat. Omega disubstitusi dari rumus ini. Omega itu kan nilainya adalah V dibagi R dari gerak melingkar materi kelas 10 ya. Omega itu adalah V dibagi R. Ini tinggal V per R, tapi jangan lupa ini dikuadratin karena omeganya di sini rumusnya kuadrat ya, omega kuadrat. Ini jadinya V per R dikuadratkan. Sehingga ini jadinya setengah kali M kali V kuadrat ditambah 1/5, ini coret duanya jadi 1/5 mr kuadrat V kuadrat per R kuadrat, ini karena dikuadratkan. Kemudian setengah mv kuadrat ditambah 1/5, ini R kuadratnya dicoret, tinggal 1/5 mv kuadrat. Kalau kita jumlahkan setengah tambah 1/5 akan didapatkan 7/10 mv kuadrat. Berikutnya, kesetimbangan tiga gaya. Kesetimbangan ketiga gaya terjadi ketika ada 3 buah gaya yang bekerja di satu titik, yaitu gaya F1, gaya F2, gaya F3, yang semuanya bekerja di satu titik ini. F1 lihat ya, pasangannya F1 tuh yang segaris dengan alfa, sehingga nanti pasangannya dengan sudutnya alfa. F2 itu yang segaris dengan F2, lihat lagi di sini, itu adalah beta ya. Jadi F2 itu beta, pasangan sudutnya. F3 yang segaris dengan F3 itu adalah gamma. Sehingga kita dapatkan rumus kesetimbangan tiga gaya, yaitu F1 per sin alfa, ini pasangannya F1 per sin alfa, sama dengan F2 per sin beta, yang ini F2 per sin beta, dan F3 per sin gamma, F3 per sin gamma. Oke, untuk lebih mudahnya kita pakai contoh soal aja. Nah, di sini ada sebuah benda bermassa M, M-nya adalah 10 kg masanya, digantung dengan seutas tali dengan membentuk sudut seperti pada gambar. Ini 30 derajat, ini 60 derajat. Nah, tali yang pertama itu menyebabkan tegangan tali yang kita namakan tegangan tali pertama atau T1. Kemudian tali yang kedua juga menyebabkan timbulnya tegangan tali yang kita namakan T2. Pertanyaannya, tentukan tegangan tali T1 dan T2. Ini kalau kita lihat ada 3 buah gaya bekerja di satu titik, yaitu T1, T2, dan berat benda atau W terhadap titik yang ada di sini. Nah, karena bendanya dalam kondisi seimbang, maka berlakulah kesetimbangan tiga gaya di situ. Pembahasannya seperti ini. Caranya, pertama, kamu tarik garis putus-putus ya, tarik garis putus-putus seperti ini. Ya, tarik garis putus-putus, sehingga nanti akan kita dapatkan kalau di sini 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat, karena ini adalah sudut
dalam berseberangan ya, sudah dalam berseberangan 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat. Nah, kalau di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat karena ini juga sama ya, sudut dalam berseberangan, materi SMP di matematika. Dan ingat, ini adalah sebuah segitiga. Kalau segitiga, total sudutnya adalah 180. Tadi di sini kan 30 derajat, di sini 60, maka di sini harus 90 derajat supaya totalnya 180. Dan yang ini tegak lurus, maka ini 90 derajat. Ini juga sama nih, dia tegak lurus juga. Ini juga nilainya 90 derajat. Nah, sekarang gambarnya saya ubah nih ke dalam bentuk kesetimbangan tiga gaya. Kita lihat nih, ini 90 derajat, pindah dari sini ya. Yang 120 derajat itu didapat dari, ini kan 90 ditambah 30. Nah, 90 tambah 30, 120 sudutnya segini. Maka ini pindah ke sini jadi 120. Sedangkan 150 ini didapat dari 60 derajat yang ini ditambah sudut yang ini nih. 90. 60 tambah 90 jadinya 150 derajat. Kemudian W itu kan sama dengan gaya berat, yaitu M kali G, massa kali gravitasi. Di mana M-nya adalah 10, G-nya gravitasi 10. Ini kalau dikalikan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Nah, sekarang kita mau menghitung tegangan tali pertama dulu atau T1 dengan menggunakan rumus kesetimbangan tiga gaya. Kita dapatkan bahwa W, ya pasangan W itu, lihat sudut yang segaris, W itu segaris dengan 90 derajat, makanya W per sin 90 derajat sama dengan T1 yang segaris dengan T1 adalah 150 derajat. Ini sama dengan T1 per sin 150. Ini sama dengan W tadi nilainya adalah 100, sin 90 adalah 1, sama dengan, ini T1 kita cari nilainya. T1 per sin 150 adalah setengah ya, sin 150 adalah setengah. Kemudian kita kali silang selanjutnya. 100 dikali setengah adalah 50, T1 dikali 1 T1. Jadi tegangan tali pertama atau T1 sama dengan 50 Newton. Berikutnya menghitung tegangan tali T2. Sama kayak tadi kejadiannya, kita tulis lagi pasangannya. W itu segaris dengan 90 derajat. Maka nanti tulisnya W per sin 90. T2 ini yang segaris dengan T2 adalah 120 derajat. Maka ini jadinya T2 per sin 120 derajat. Nah, W-nya tadi 100. Sin 90 adalah 1. T2 kita cari. Sin 120 adalah setengah akar 3. Kalau kita kalikan silang, T2 dikali 1 adalah T2. 100 dikali setengah akar 3 itu sama dengan 50 akar 3 Newton. Jadi kita dapatkan tegangan tali T1-nya 50 Newton, tegangan tali T2-nya adalah 50 akar 3 Newton. Oke, cukup sekian sampai sini dulu materinya. Kita lanjut ke materi minggu depan mengenai terusannya ya, dinamika rotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.